Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Patra, NIM 0603520068, jurusan Psikologi dari Fakultas Pendidikan dan Psikologi. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan seorang tokoh psikologi humanistik yang bernama Rollo May. Kita langsung mulai saja ya. Kita langsung ke slide berikutnya aja ya. Biografi. Rollo May dilahirkan pada tanggal 21 April 1909 di Ohio, Amerika Serikat. Setelah beberapa waktu belajar di Michigan State, May terpaksa harus pindah dan masuk ke Oberlin College di Ohio. Setelah lulus, May pergi ke Yunani di mana dia mengajar bahasa Inggris di Anatolia College selama 3 tahun. Ketika May kembali lagi ke Amerika Serikat, ia masuk di Union Theological Seminary dan berteman dengan salah satu gurunya, Paul Tillich, seorang teolog eksistensialis dan orang yang sangat mempengaruhi pemikiran May. Kemudian dia menerima gelar sarjananya pada tahun 1938. Selain itu, karya-karya dari Soren Kierkegaard yang merupakan pencetus dari gerakan eksistensial memberikan inspirasi bagi teori-teori Rollo May. Kemudian ia pergi ke Universitas Columbia di New York, di mana pada tahun 1949 ia menerima gelar PhD pertama dalam psikologi klinis yang pernah diberikan oleh universitasnya. Teori tokoh psikologi humanistik. May menunjukkan bahwa manusia adalah objek. Dalam artian manusia ada secara fisik dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. Namun, May juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Manusia tidak secara tiba-tiba dapat berpengalaman melakukan sesuatu tanpa adanya penafsiran, penghargaan, dan membuat pilihan mengenai pengalaman tersebut. Orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. Manusia dalam pandangan Rollo May mengembangkan pemahaman manusia yang didasarkan pada eksistensialisme. Secara umum, pandangan Rollo May mengenai manusia terangkum dalam pandangan ontologisnya mengenai individu. May terus mengakui bahwa ia membuat beberapa asumsi ontologis dan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia. Pertama, ia mengungkapkan bahwa semua organisme hidup berpotensi berpusat pada diri sendiri dan berusaha untuk mempertahankan pusat itu. Pada psikoterapi, pasien yang terlibat dalam upaya tersebut. Kedua, manusia memiliki kebutuhan dan kemungkinan akan keluar dari keterpusatan untuk berpartisipasi dengan orang lain. Ilustrasinya dalam psikoterapi adalah ketika berjumpa dengan terapis. Asumsi ontologis ini dapat memberi kita struktural ilmu kepribadian. Mereka mendahului aktivitas analisis dan pada gilirannya kegiatan analisis dapat membantu kita untuk menerangi mereka. Konsep dasar Rollo May. Konsep dasar yang digunakan May dalam teori yang dikemukakannya adalah konsep eksistensialisme. Sebelum beranjak menuju konsep May, berikut ini adalah konsep dasar eksistensialisme yang mampu membantu kita untuk memahami teori May. Yang pertama adalah being in the world. Kesatuan dasar pribadi dan lingkungan dapat diartikan eksis di dunia, yang sering disebut dengan being in the world. Banyak orang menderita rasa cemas dan putus asa yang diakibatkan alienasi diri sendiri atau dari dunianya. Being in the world membagi 3 model manusia yaitu Umwelt, Midwelt, Eigenwelt. Pertama, Umwelt atau lingkungan di sekitar kita adalah dunia objek dan benda dan tetap eksis sekalipun manusia tidak menyadarinya. Maksudnya adalah dunia alamiah dan hukum-hukum alamiahnya mencakup di dalamnya dorongan-dorongan biologis seperti rasa lapar dan mengantuk dan fenomena alamiah seperti lahir dan mati. Midwelt atau hubungan kita dengan orang lain. Kita hidup di dunia bersama manusia yaitu Midwelt. Maksudnya kita sebagai manusia yang bersosial hendaknya harus berhubungan dengan orang lain sebagai manusia
bukan sebagai benda. Jika kita memperlakukan orang lain sebagai objek, maka kita akan hidup hanya dalam umwelt. Namun demikian, tidak setiap hubungan midwelt mensyaratkan cinta. Sementara itu, Eigenwelt mengacu pada hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Hidup dalam Eigenwelt berarti menjadi sadarkan dirinya sebagai makhluk manusia dan memeluk siapa diri kita saat berhubungan dengan dunia benda dan dunia manusia. Yang kedua, selain being in the world adalah non-being. Being in the world mensyaratkan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis, namun kesadaran ini pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan, yaitu non-being dan nothingness. Kita masih bisa mengalami non-being ini dalam bentuk lain seperti ketagihan pada alkohol atau obat-obatan terlarang, aktivitas seksual yang immoral, atau perilaku-perilaku kompulsif lainnya. Konsep-konsep Rolomai. Menurut Rolomai ada 3 ciri masalah utama manusia modern, yaitu kekosongan, kesepian, dan kecemasan. Pertama, kekosongan adalah kondisi individu yang tidak lagi mengetahui apa yang diinginkannya dan tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap apa yang terjadi di alaminya. Kekosongan telah mengarahkan individu-individu menjadi outer-directed, yakni mengarahkan diri pada orang lain dalam rangka mencari pegangan dan petunjuk untuk menentukan hidup. Ciri pertama, kosongan adalah bisa merespon tapi tidak bisa memilih sendiri. Respon apa yang paling baik bagi masalah-masalahnya. Ciri kedua adalah pasivitas terhadap lingkungan sosial. Ciri ketiga adalah apati terhadap dunia sekitar atau tidak peduli. Terus yang kedua tentang kesepian. Kesepian dialami individu-individu dalam masyarakat sebagai akibat langsung dari kekosongan dan keterasingan dari diri sendiri dan sesama. Individu dalam masyarakat modern mengalami ketakutan akan kesepian. Mereka memiliki hasrat yang kuat untuk diterima orang lain dan memiliki ketakutan yang dalam akan ditolak. Kegiatan menciptakan kebersamaan dan orang-orang dilandasi oleh ketakutan diisolasi oleh orang lain bukan untuk menciptakan hubungan yang akrab dan hangat. Terus yang ketiga itu kecemasan. Ketidakmenentuan yang semakin besar dari hari ke hari tidak bisa tidak telah meningkatkan kecemasan individu dalam masyarakat modern. Kecemasan itu ditimbulkan oleh perubahan traumatik yang dialami sebelumnya, yakni hilangnya nilai-nilai persaingan individu yang ditujukan kepada kesejahteraan bersama yang digantikan oleh persaingan antar individu yang eksploitatif. Hilangnya penghargaan atas keutuhan pribadi yang digantikan oleh pembagian pribadi menjadi rasionalitas dan emosionalitas. Atau berpikir dianggap baik, mengalami emosi dianggap buruk. Hilangnya rasa berharga, rasa bermartabat, dan rasa diri dari individu-individu. Individu yang cemas bingung siapa dirinya dan apa yang harus diperbuatnya. Kemudian, selain konsep dasar mengada dalam dunia dan ketidakmengadaan, Mai juga menambahkan bahwa untuk memahami manusia, kita harus dapat memahami dan mengamati menempatkan manusia bagian dari alam itu sendiri dan tidak mereduksi individu tersebut. Untuk memahami manusia tersebut, kita harus dapat memahami dan mengamati. Nah, maksud dari pernyataan tersebut yaitu sebagai manusia yang bersosial, apabila ingin memahami orang lain, maka kita harus dapat memahami perasaan hatinya secara personal, serta mengamati tingkah laku dan kehidupan sekitarnya. Yang kedua, menempatkan manusia bagian dari alam itu sendiri. Maksudnya itu, kita sebagai calon konselor harus dapat meyakinkan orang lain agar dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar supaya dapat saling berinteraksi dengan orang lain sekitarnya, serta meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Ketiga, tidak mereduksi individu atau tidak merendahkan. Maksudnya kita meyakinkan kepada orang lain agar tidak merendahkan kemampuan dirinya sendiri, supaya orang tersebut tidak terjerumus dalam perasaan minder.
Dan ini adalah karya-karya Rollo May. Sebenarnya karya-karya Rollo May agak banyak, cuman saya ambilnya yang sesuai hati saya lah. Nah, pertama itu ada buku Love and Will yang diterbitkan oleh Rollo May pada tahun 1969. Terus kedua, Man's Search for Himself tahun 1953, The Meaning of an Anxiety 1950, The Courage to Create tahun 1975, The Discovery of Being tahun 1983, dan yang terakhir Existence tahun 1994. Maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata dan omongan yang tidak benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.